Nah mas, tenangan bayi itu baru bisa dirasain kalau kandungan demam besar. Stop! Itu tadi adalah potongan adegan dari salah satu sinetron yang sempat viral. Judulnya adalah mega series Suara Hati Istri Zahra. Buat kalian yang ngikutin media sosial beberapa bulan kemarin, pasti tahu mengapa potongan sinetron ini menjadi viral. Ya, dua orang tadi merupakan Pak Tirta dan Zahra. Gimana nggak viral? Pemeran Pak Tirta adalah Panji Saputra yang usianya 39 tahun. Sementara Zahra diperankan oleh Lea Sarashel Forno yang berusia 14 tahun. Apa? Bagaimana bisa seorang anak 14 tahun sudah menikah? Apalagi Zahra ini istri ketiga. Sungguh patriarkis. Tapi guys, ini bukan kali pertama kok sinetron jadi polemik di masyarakat. Apalagi bukan rahasia lagi kalau banyak sinetron dinilai kurang mendidik. Kira-kira kenapa ya sinetron itu sering dapat predikat buruk? Ada nggak ya latar belakang sosial politik di baliknya? This is Alvin Pinpol and wait. If you're here, then you must have known about pinterpolitik.com. Yap, berbagai artikel menarik dari website kami sudah dikumpulkan dalam bentuk buku loh. Ada yang e-book dan ada juga buku fisiknya. Jadi tunggu apa lagi? Kalian bisa beli buku-bukunya di favorite online stores kalian. Oke, back with Alvin Pinpol and inilah mengapa. Buat mendalami dunia sinetron, saya mau ajak kalian ke puluhan tahun lalu. Tepatnya pada tahun 80-an hingga tahun 90-an. Seperti yang kita tahu, tahun-tahun itu adalah senjakala era Orde Baru. Cailah senjakala. Pada tahun 89, dua saluran TV besar nasional mulai siaran tuh, yakni RCTI dan SCTV. Munculnya dua channel TV ini sekaligus mengisi kekosongan hiburan di masyarakat. Soalnya tuh industri film waktu itu disebut tengah lesu. Nah, namanya Orde Baru, apa yang baru perlu diordein alias ditata. Makanya tuh muncul sebuah acara rutin yang disebut sebagai Festival Sinetron Indonesia atau FSI. Menurut Profesor Komunikasi UNER, Rahma Ida, dalam tesisnya Watching Indonesian Sinetron, pemerintahan Soeharto mulai ngontrol konten sinetron melalui FSI ini. Gimana enggak, FSI ini dikelola oleh panitia tetap atau PANTAP yang tugasnya ditentukan oleh SK dari Menteri Penerangan Harmoko. Kalau diperhati ini, banyak loh sinetron dan film di era ini yang menggunakan tema-tema Nouveau Riche alias OKB atau orang kaya baru. Sidul anak sekolahan misalnya, dinilai berhasil kegambarin kehidupan kelas menengah di tengah modernisasi Jakarta. Uniknya lagi, impact Orde Baru pada dunia sinetron tidak berhenti di sisi konten aja loh, melainkan dominasi sejumlah oligark media. Alex Kumara misalnya, merupakan ketua PANTAP FSI yang juga merupakan VP dari RCTI waktu itu. RCTI ini dirintis oleh Bimantara Group yang dimiliki oleh Bambang Trihatmojo dan Peter F. Gonta. Alhasil, disebut-sebut tuh muncul favoritisme terhadap salah satu saluran TV. Profesor Ida sendiri menjelaskan bahwa FSI ini jadi wadah bagi para oligark media yang dinilai dengan Pak Harto. Ya, meski semuanya tampak mulus di era Orba ini, dunia sinetron kembali lesu tuh, khususnya pas Krismon menghantam. Dengan biaya yang minim, banyak channel yang harus menayangkan sinetron rerun. Meskipun jadi lesu, ini jadi awal atas era baru buat sinetron. Mas Rano nggak capek? Hah? Kenapa emangnya? Mas Rano nggak lelah? Kenapa sih, Sen? Syuting Sidul sampai ratusan episode? Joke dari Vincent tadi sebenarnya sedikit ironi loh. Soalnya pernyataan itu kurang lebih juga kegambarin gimana dunia sinetron di era reformasi. Oke, kita ambil Sidul sebagai salah satu contohnya. Meski sinetron SDAS ini mulai tayang sejak tahun 94, sinetronnya ini tetap tayang sampai tahun 2006 loh. Kenapa tuh bisa tayang sampai 1 dekade? Mungkin buat menjawab pertanyaan ini kita perlu nih sedikit melirik ke greedy debate yang ada di dunia sinetron, yakni kubu sinetron bermutu versus kubu sinetron selera pasar. Wah, gimana tuh cerita greedy debate ini?
Mungkin nih kita perlu cari jawabannya ke rajanya langsung. Eits, bukan raja yang ini, tapi raja sinetron Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ram Punjabi. Pak Ram ini nggak main-main sih dapat julukan raja sinetron. Per 2020 aja, pendiri production house Multivision Plus itu udah memproduksi sebanyak 25.000 episode sinetron loh. Widih, banyak banget sih itu. Kalau dianalogikan satu episode 1 jam misalnya, Pak Ram ini udah ngeproduksi sinetron dengan durasi sepanjang 1041 hari loh, atau sekitar sepanjang 3 tahun. Bayangin coba kalau binge watching sinetron selama itu, bisa selesai nggak tuh? Oke, balik fokus ke soal Great TV tadi ya. Pada tahun 2002, hampir sama dengan para netizen saat ini, wakil rakyat kita juga mempertanyakan soal kualitas sinetron Indonesia. Komisi 6 DPR akhirnya ngadain rapat dengar pendapat dengan Pak Ram. Kurang lebih seperti ini nih percakapannya. Pak Ram, ini kenapa sinetron kok nggak mendidik begini? Namanya juga hiburan, pasti lebih dari realitas nyata lah. Lagi pula, ini kan sesuai dengan selera masyarakat. Buktinya, ratingnya pada tinggi-tinggi. Kurang lebih begitu guys. Nah, pentingnya rating ini juga mempengaruhi jumlah episode sinetron. Banyak sinetron di tahun 2000-an ini dibuat hingga lebih dari 3 musim loh. Ya, jadinya bisa ratusan sampai ribuan episode tuh. Contohnya ada Tersanjung dan Cinta Fitri. Uniknya lagi, rating yang tinggi justru diperoleh sinetron-sinetron yang kerap dinilai tidak bermutu loh. Kenapa ya kok bisa gitu? Berdasarkan studi Nielsen Media Research pada tahun 2002, ditemukan kalau 81% penonton televisi kebanyakan berasal dari kelas menengah ke bawah. Dari share kelas ini, taste pun akhirnya mempengaruhi. Alhasil, apa yang dibilang Pak Ram tadi pun jadi masuk akal. Menurut Prof. Ida di tesisnya tadi, kelas menengah ke bawah ini justru lebih suka dengan tema-tema sinetron seperti konflik, fantasi, hingga khayalan. Menariknya lagi, semakin kesini selera masyarakat juga mengalami perkembangan loh. Ada satu tema sinetron disebut-sebut tengah berkembang. Yap, tema itu adalah religi. Sebenarnya, sinetron religi ini udah lama loh berkembang di masyarakat. Ada beberapa judul populer di tahun 90-an sampai 2000-an, seperti Lorong Waktu hingga Para Pencari Tuhan. Nah, kalau yang baru-baru ini, sinetron religi juga mengalami penurunan kualitas. Kalau nggak percaya, coba aja tonton tuh sinetron-sinetron yang mengandung unsur azab. Ya, terlepas dari penurunan kualitas dan semakin banyaknya episode dari suatu sinetron, industri TV saat ini bisa dibilang mulai kehilangan penontonnya. Penyebabnya adalah internet. Kalau kita lihat data Nielsen Media Research pada tahun 2017, hampir semua kelompok usia di Indonesia sekarang menghabiskan lebih banyak waktu di gawainya. Peningkatan ini terlihat dari tahun 2015 ke tahun 2017. Pantesan aja banyak YouTuber seperti Skinny Indonesian 24 mengeluhkan kedatangan para artis TV ke dunia YouTube. Bahkan banyak dari mereka akhirnya jadi YouTuber top di Indonesia loh, seperti Baim Wong dengan channel Baim Paula dan Raffi Ahmad dengan channel Rans Entertainment. Bagaikan kutukan, grid debate soal kualitas tontonan pun akhirnya juga terbawa ke YouTube, menciptakan dua kubu YouTuber yang berbeda. Satu menekankan pada kualitas konten, dan satu lagi membuat konten dengan less quality seperti konten-konten televisi. Emang sih soal mana yang bagus dan mana yang kurang, ini balik lagi ke kalian sebagai penonton. Kalau menurut kalian nih, lebih penting kualitas konten atau justru lebih penting ikuti permintaan seperti sinetron pada umumnya? Jangan lupa beri pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa buat like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya buat terus dapetin info-info politik yang menarik. Kita jumpa di video berikutnya ya. Peace.